Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2461. Kota Hural. Sarang laba-laba. Stephen duduk di kantornya. Monica telah menerima dukungan dari kekuatan yang tidak diketahui, dan saat ini sedang menjalani negosiasi nasional. Diharapkan tidak akan lama lagi pemerintahan yang dipilih secara demokratis akan muncul di wilayah negara Golden Go, dan Monica kemungkinan besar akan menjadi penguasa baru Jin Gogo. Semua orang harus tahu hubungan kita dengan Monica. Peramal sebelumnya hampir membunuh Monica. Begitu Monica menjadi penguasa, kita pasti akan menjadi Monica di sini. Target pertama Card, jadi. Menurut Raja Laba-Laba, sarang laba-laba kita harus dibongkar dalam 24 jam ke depan, dan semua peralatan harus dilepas. Stephen berkata kepada beberapa bawahan di depannya. Ya. Beberapa pria mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka juga tahu tentang perubahan di negara Jingugu, dan mereka agak khawatir tentang masa depan mereka. Saya akan menangani bagian yang paling penting, dan saya akan menyerahkan barangnya kepada Anda, kata Stephen. Ya, setelah itu, Stephen pergi ke ruang komputer sendirian. Ketika dia pertama kali tiba di sini beberapa hari yang lalu, Stephen benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan dapat datang ke ruang komputer secara legal dan wajar secepat ini. Pada analisis terakhir, semua ini berkat-mu dan, tanpa mu dan, segalanya tidak akan berjalan mulus. Sekarang keluarga Barok telah digulingkan, dan Spider-Nest, yang telah bekerja sama secara mendalam dengan keluarga Barok, secara alami akan menjadi target utama pejabat baru. Belum lagi Monica hampir dibunuh oleh Oracle dari Spider-Nest. Jadi Raja Laba-Laba segera memberi Stephen perintah untuk meninggalkan sarang laba-laba. Bagi Stephen, ini benar-benar kabar baik. Dia tidak hanya dapat mengumpulkan data sarang laba-laba dengan cara yang adil, tetapi juga hancurkan sarang laba-laba ini. Stephen menemukan server dan memasukkan sesuatu seperti flash drive USB ke server. Setelah itu, para peretas Stephen mulai mengunduh data di sini. Tidak lama kemudian, semua data sarang laba-laba ini diunduh oleh Stephen, lalu Stephen langsung membakar seluruh ruang komputer. Setelah melakukan ini, Stephen kembali ke tanah. Semua barang telah dimuat di truk kontainer. Ayo pergi, perintah Stephen, dan truk kontainer meninggalkan kota Hural. Stephen, sebagai penanggung jawab sarang laba-laba ini, mengikuti konvoi dengan etika yang sangat profesional, secara halus menyebutnya untuk melindungi keselamatan konvoi di jalan. Konvoi tidak berani pergi ke arah kota Baye, dan hanya bisa masuk ke pedalaman menurut instruksi yang diberikan oleh Raja Laba-Laba. Konvoi harus melintasi padang rumput ke negara terdekat, lalu memuat barang dari negara tersebut. Naik pesawat. Namun, saat tim melaju selama beberapa jam, tim harus berhenti. Sederet kereta muncul di depan mereka. Pada saat yang sama, ada pesawat terbang di langit. Lari. Stephen memberi perintah untuk melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, menghadapi garis pertahanan yang terdiri dari senjata modern, tidak ada yang berani mengatakan itu dia bisa bertahan. Semua tarantula tersebar dan melarikan diri sesuai perintah Stephen, sehingga dikatakan bahwa mereka dapat menghindari penangkapan dalam satu jaring sejauh mungkin. Namun demikian, beberapa tarantula ditangkap oleh master yang menunggu di dekatnya. Stephen sendiri disergap oleh para master, tetapi pada akhirnya dia lolos dengan keahliannya yang kuat. Adapun barang-barang yang dibawa konvoi, semuanya disita oleh aparat. Dalam beberapa hari ke depan, semua orang yang dianggap sebagai barang di sarang laba-laba negara Kako Emas akan dibebaskan. Dan negara Kako Emas akan mengatur agar pesawat dikirim kembali ke negara masing-masing. Gelombang operasi ini adalah, negara Kako Emas pejabat saat ini telah memperoleh banyak reputasi dan persahabatan internasional,
dan Monica yang mengeluarkan perintah ini telah memenangkan hati banyak negara. Dengan kembalinya barang-barang tersebut, kerjasama antara Jin Kako dan Darknet juga dipublikasikan. Orang-orang sangat muak dengan apa yang telah dilakukan keluarga Barok, dan berbagai negara juga telah menyatakan kecaman atas tindakan mereka. Pada saat yang sama, Bank Internasional juga menyatakan bahwa berdasarkan berbagai tindakan keluarga Barok, mereka akan membekukan semua aset keluarga Barok di luar negeri, dan mengembalikan aset keluarga Barok sepenuhnya setelah negara Go Emas memilih penguasa baru yang terpilih secara demokratis ke negara Kako Emas. Ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan tepat waktu untuk negara Kako Emas. Bagaimanapun, negara Kako Emas saat ini telah diabaikan oleh keluarga Barok selama beberapa dekade, dan sudah miskin. Semua dalam semua, hanya seperti itu. Bab 2462. Stephen kembali ke kota Baye. Awalnya, banyak kendaraan teknik bermunculan di sekitar istana, dan kendaraan teknik ini sedang merobohkan tembok di samping istana. Ada juga orang yang membersihkan istana. Sesuai dengan niat pemerintah sementara, semua barang berharga di istana akan dilelang di pasar internasional. Uang hasil lelang akan digunakan untuk pembangunan negara. Di sebuah rumah tertentu di sebelah istana di dalam hotel, Stephen bertemu Monica. Saat ini, Monica masih memiliki 2 bekas luka di wajahnya. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tidak sulit menghilangkan bekas luka tersebut, namun Monica tidak berniat menghilangkan bekas luka tersebut. Tuan Sanji, atas nama negara kita, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Monica langsung berlutut di depan Stephen, seolah-olah ini bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya yang terdalam kepada Stephen. Bahkan, Monica merasa bahwa bahkan ini tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Stephen, karena Stephen tidak hanya menyelamatkannya 2 kali, tetapi juga menyingkirkan kanker di negara Barok dan juga memberi mereka barang transfer sarang laba-laba. Mereka untuk menyelamatkan orang-orang yang diculik itu, dan dengan demikian memperoleh evaluasi internasional yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, itu juga mengungkap kerja sama antara keluarga Barok dan Jaring Gelap, dan membuat Bank Internasional setuju untuk membekukan properti keluarga Barok. Nantinya akan dikembalikan ke negeri Jin Kako. Ada begitu banyak hal, yang masing-masing sangat penting, sehingga Monica merasa bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya yang dalam kepada Stephen. Stephen dengan cepat membantu Monica berdiri. Saya tidak melakukan apa-apa, kata Stephen. Kamu sopan, kata Monica. Paling-paling, saya hanya memulai dari awal. Masih banyak hal penting yang perlu Anda lakukan, kata Stephen. Tuan Sanji, kebaikan Anda akan selalu dikenang oleh Jin Kako. Jika ada kebutuhan untuk datang ke tempat kami di masa mendatang, jangan ragu untuk bertanya, kata Monica. Ya, ngomong-ngomong, aku datang kepadamu kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu, kata Stephen. Kau akan pergi, tanya Monica heran. Ya, saudara laki-laki saya dan saya telah keluar untuk sementara waktu, dan sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, kata Stephen. Tidak apa-apa, Monica mengangguk. Dia tahu bahwa pihak lain tidak berasal dari dunia yang sama dengan dirinya, jadi dia tidak memaksa Stephen untuk tinggal di negara Jingugu untuk sementara waktu. Stephen hanya mengucapkan selamat tinggal pada Monica dan pergi. Baginya, dia telah mencapai semua tujuannya di negara Jingugu, jadi wajar baginya untuk pergi dari sini sekarang. Mengenai pembangunan kembali Jin Gogo, dia tidak berniat ikut campur. Lagi pula, ini adalah urusan negara. Dia adalah orang asing dan dia tidak ingin menjadi raja, jadi tidak mudah baginya untuk campur tangan. Stephen tidak peduli dengan masa depan negara Jingugu. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Jika masa depan negara Jingugu hanyalah pergantian sup, keluarga Barok akan pergi dan keluarga lain akan terus diperbudak. Yang hanya bisa menyalahkan orang-orang di negaranya karena tidak memenuhi harapan. Setelah meninggalkan Monica,
Stephen datang ke dermaga. Saat ini, dermaga sudah dibuka kembali untuk umum. Sebuah kapal pesiar mewah diparkir di dermaga. Di kapal pesiar, bawahan Stephen berkumpul di sini. Berapa banyak orang yang datang kali ini, dan berapa banyak orang yang kembali ketika mereka kembali, dan tidak ada yang hilang. Ini sebenarnya hal yang sangat normal untuk semua orang. Lagi pula, semua orang telah bermain-main di medan perang asing sepanjang tahun, dan mereka semua adalah kader di bawah tiran. Jika mereka harus menderita kerugian ketika menghadapi penjaga kerajaan dari negara kecil Afrika, maka mereka akan saya tidak punya muka untuk terus menjadi kader tiran. Xiao Ai menyangga tangannya di pagar kapal, menatap dermaga dengan penuh semangat. Mengapa bos belum datang ke sini? Jam berapa sekarang? Aku akan kecoklatan. Matahari di Afrika begitu besar, keluh Xiao Ai sedih. Kami datang, kata Chen Bahuang tiba-tiba. Xiao Ai melihat ke kejauhan dan menemukan Stephen. Mengenakan pakaian biasa, Stephen berjalan melewati kerumunan dan menaiki kapal pesiar sendirian. Bos, Xiao Ai dengan gembira berlari dan menyapa Stephen dengan manis. Nah, apakah semua orang ada di sini? Stephen bertanya. Semuanya di sini, 67, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Xiao Ai mengangguk. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Stephen mengangguk. Kapal pesiar dengan cepat meninggalkan pelabuhan dan menuju ke laut. Stephen berdiri di titik tertinggi kapal pesiar dan memandangi kota Baye yang sedang menjauh. Dia benar-benar ingin tahu apakah negara ini, yang telah diperbudak selama bertahun-tahun, dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan terpilih milik mereka. Bisakah Monica menjadi pemimpin negara ini? Atau apakah dia kalah dalam perjuangan dan kehilangan posisi yang seharusnya menjadi miliknya? Tepat ketika Stephen memikirkannya, ponsel Stephen tiba-tiba bergetar. Stephen mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Dong Jian. Stephen tersenyum, mengangkat telepon dan bertanya, Dong Jian, kamu tahu bahwa kami telah pensiun, jadi kamu membuat panggilan khusus untuk memberi selamat kepada kami. Dong Jian di ujung telepon tidak menjawab Stephen, sebaliknya. Dia berkata dengan suara rendah yang tidak biasa, Patriark, sesuatu telah terjadi. Petik 2. Setelah mendengar ini, hati Stephen sedikit tenggelam, dan dia bertanya, ada apa? Ada ledakan besar untuk alasan yang tidak diketahui, seluruh pulau diledakkan dan tenggelam ke dasar laut. Petik 2. Bab 2463. Medan perang ekstrateritorial, langit. Solnu melayang di udara. Awan gelap yang bertahan di medan perang luar sepanjang tahun semuanya telah menghilang saat ini. Saat ini, daratan luas di bawah tidak tahu harus kemana, hanya pepohonan yang mengapung di atas air, beberapa benda buatan manusia, dan mayat manusia serta hewan membuktikan bahwa memang ada pulau besar di sini sebelumnya. Stephen, termasuk semua orang di Solnu, tertegun. Tidak ada yang mengira suatu hari nanti medan perang ekstrateritorial akan meledak. Air laut di seluruh wilayah laut diwarnai sedikit merah oleh darah. Meskipun medan perang ekstrateritorial adalah tempat terlarang bagi banyak orang biasa, masih banyak orang yang tinggal di sana. Lebih dari 2 tahun lalu, seseorang memberikan statistik, mengatakan bahwa ada sekitar 30.000 penduduk tetap di pulau itu, dan sekitar 3.000 turis mengunjungi pulau itu setiap hari. Artinya, ketika medan perang ekstrateritorial meledak hari ini, ada sekitar 30.000 orang di pulau itu. Selain itu, ada berbagai macam hewan di pulau itu. Nah, apa yang terjadi di sini, kenapa begini? Xiao Ai bertanya dengan berlinang air mata. Tidak ada yang hadir dapat memberikan jawaban, karena mereka tidak tahu mengapa medan perang di luar domain meledak. Bahkan Stephen tidak memiliki petunjuk apapun saat ini. Bagaimana itu bisa meledak, idiot, kenapa? Stephen bertanya pada si idiot. Aku juga tidak tahu. Setelah mencari semua informasi, aku tidak dapat menemukan alasan ledakan pulau ini. Itu bisa menenggelamkan seluruh pulau. Terlihat bahwa kekuatan ledakannya sangat besar.
Aku takut bahwa itu telah mencapai tingkat paling maju dari keluarga Protoss. Kekuatan senjata utama dari kapal perang kelas bintang, kata si idiot. Stephen menunduk dengan ekspresi muram. Saat ini, banyak kapal telah datang ke bawah, dan banyak pesawat terbang bolak-balik di langit. Solnu tidak ditemukan oleh kapal dan pesawat ini karena fungsi silumannya diaktifkan. Tiran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Bahuang bertanya. Semua orang memandang Stephen. Medan perang di luar wilayah itu seperti rumah bagi mereka, tetapi sekarang setelah rumahnya hilang, orang-orang ini adalah rumah tangga kulit hitam di dunia luar, kemana mereka bisa pergi. Ayo pergi ke negara Jingugu, kata Stephen. Dilihat dari situasi saat ini, negara Jin Kako tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk tinggal. Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka bahwa itu hanya tempat untuk perjalanan bisnis, tetapi sekarang menjadi satu-satunya tempat yang dapat mereka pilih. Sangat baik ketika saya keluar, tetapi saya tidak bisa kembali. Ayo pergi, keluar dari sini dulu, dan kita akan melihat situasinya nanti, kata Stephen. Semua orang mengangguk, seluruh pulau meledak, yang berada di luar kemampuan mereka. Meskipun mereka masih merindukan teman dan bawahan mereka di pulau itu, sama sekali tidak mungkin menemukan begitu banyak orang di area seluas itu. Tidak mungkin, jadi semua orang hanya bisa memilih untuk pergi. Solnu dengan cepat membawa semua orang kembali ke kota Baye. Setelah Stephen menenangkan semua orang, dia segera menelepon dunia luar untuk menanyakan detail ledakan itu. Segera, dunia luar memberi umpan balik. Menurut gambar yang dikirim kembali dari stasiun pemantauan di dekat medan perang ekstrateritorial, tidak ada peringatan sebelum ledakan di medan perang ekstrateritorial. Ledakan itu terjadi pada pukul 1.30 sore waktu ibu kota kekaisaran, dan suara ledakan terdengar dari seluruh medan perang di luar wilayah. Namun stasiun pemantau hanya mendeteksi suara ledakan, dan tidak ada api atau asap di lokasi kejadian. Seolah-olah ada sesuatu yang meledak dari dalam medan perang ekstrateritorial. Ledakan itu begitu dahsyat hingga mengguncang seluruh medan perang di luar wilayah. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan situasi ini sebagai hari kiamat. Setelah ledakan, medan perang ekstrateritorial mulai tenggelam secara bertahap. 1 jam setelah ledakan, medan perang luar benar-benar sunyi. Jam ini memberi banyak orang kesempatan untuk melarikan diri, sehingga konon sebanyak ribuan orang melarikan diri sebelum medan perang ekstrateritorial tenggelam. Selain itu, kebanyakan dari mereka tenggelam ke dalam air mengikuti medan perang ekstrateritorial. Banyak kapal di tempat kejadian mulai mencari dan menyelamatkan laut setelah tenggelam di medan perang asing. Namun, karena wilayah yang luas, pencarian dan penyelamatan menjadi sangat sulit. Diperkirakan secara konservatif jumlah korban tewas harus lebih dari 20.000, adapun binatang, jumlahnya tak terhitung. Tentu saja, beberapa hewan air, atau hewan terbang lolos tanpa cedera, dan hewan ini telah meninggalkan medan perang ekstrateritorial menuju dunia luar. Bab 2464. Dunia biologis. Dunia pasti akan mengantarkan perubahan yang luar biasa. Saat ini, armada dari puluhan negara di seluruh dunia sedang bergegas ke tempat kejadian, dan tim penyelamat air dari berbagai negara juga telah bergegas ke tempat kejadian secepat mungkin. Banyak negara sedang mendiskusikan pembentukan tim investigasi gabungan untuk memasuki wilayah laut tempat insiden itu terjadi, dan melakukan investigasi terkait kesunyian di medan perang di luar wilayah. Stephen terus menerima berita dari dunia luar di kamarnya. Semua jenis berita memberitahunya bahwa medan perang asing telah sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu. Tempat ini yang menghasilkan kekayaannya dan memiliki dasar segalanya sekarang menghilang di dunia ini. Stephen sedikit skeptis sebelumnya bahwa apakah tenggelamnya medan perang asing kali ini sama dengan yang terakhir kali. Beberapa badan pengawas dari medan perang asing mengendalikan tenggelamnya medan perang asing. Namun, belakangan diketahui bahwa tenggelamnya medan perang asing kali ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya,
terakhir kali medan perang luar tenggelam ke dalam air secara keseluruhan, tapi kali ini tenggelam di bawah air setelah hancur berkeping-keping. Seluruh dunia bergetar karena tenggelamnya medan perang ekstrateritorial. Malam itu, banyak negara telah membentuk tim investigasi pertama dan berangkat untuk menyelidiki perairan yang tenggelam di medan perang ekstrateritorial. Stephen juga membawa Solnu ke lokasi tenggelamnya medan perang ekstrateritorial malam itu. Solnu langsung terjun ke laut. Kedalaman lautan ini sangat besar, dan Solnu telah menyelam selama 7 atau 8 kilometer sebelum mencapai dasar air dan melihat medan perang asing yang tenggelam. Medan perang ekstrateritorial terkoyak, dan ada pecahan besar di mana-mana. Stephen melihat banyak hal yang familiar di bawah air, seperti rumah di medan perang asing, seperti pasar gelap yang rakus. Stephen melihat seluruh pasar gelap yang rakus. Seluruh pasar gelap rakus terpelihara dengan sangat baik, hampir semua bangunan di atasnya ada, dan hanya beberapa bagian yang runtuh. Di pasar gelap yang serakah, Stephen juga melihat banyak mayat. Ini adalah hantu sial yang tenggelam di bawah air bersama dengan pasar gelap yang rakus. Aktifkan mode deteksi, kata Stephen. Sedang terdeteksi. Bentuk kehidupan telah terdeteksi, tapi mereka semua adalah organisme laut, kata si idiot. Apakah ada makhluk di medan perang ekstrateritorial? Stephen bertanya. Tidak, setelah medan perang ekstrateritorial rusak, kemampuan interferensi medan magnetnya menghilang, dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenjarakan organisme di dalamnya. Organisme itu mungkin sudah jauh dari sini. Penyebaran organisme itu akan menyebabkan kerusakan serius ke lingkungan ekologis dunia. Dampak besar, kata si idiot. Stephen melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi serius. Solnu terus berenang, dan dia melihat banyak mayat satu persatu, termasuk beberapa mayat yang sangat kuat. Ada kemungkinan bahwa negara adidaya ini terkena ledakan saat ledakan terjadi dan terluka parah, sehingga mereka tidak dapat menggunakan jam hening untuk meninggalkan medan perang di luar domain. Stephen tiba-tiba merasa sedikit beruntung, jika dia tidak membutuhkan seseorang untuk sesuatu, maka banyak bawahannya mungkin tewas dalam ledakan ini. Dapat dianggap sedikit menghibur untuk mengatakan ini, setidaknya sebagian besar kekuatan saya telah dipertahankan. Stephen membawa Solnu untuk menjelajahi bawah air sepanjang malam. Karena air yang dalam di sini, dengan tidak adanya kapal selam pencarian dan penyelamatan khusus, tim penyelamat internasional hanya dapat mencari dan menyelamatkan di laut, dan tidak ada cara untuk mendeteksi laut yang begitu dalam. Stephen punya cukup waktu untuk mendeteksi medan perang di luar wilayah, tetapi hasil akhir pendeteksiannya tidak bagus. Hasil akhirnya adalah medan perang di luar wilayah benar-benar diledakkan, dan tidak ada lagi cara untuk mengapung ke permukaan. Konsentrasi energi gelap di medan perang ekstrateritorial telah turun ke tingkat yang sama seperti biasanya, kata si idiot. Mendengar ini, hati Stephen tergerak. Apakah tenggelamnya medan perang ekstrateritorial terkait dengan konsentrasi energi gelap yang berlebihan? Tanya Stephen. Secara teoritis, ledakan gelap dapat terjadi ketika konsentrasi energi gelap terlalu besar, tetapi kondisi ledakan gelap sangat ketat. Tidak hanya konsentrasi yang harus terlalu tinggi, tetapi juga beberapa kondisi lain yang sangat sulit dicapai, tetapi efek yang dihasilkan oleh ledakan gelap memang mirip dengan situasi di medan perang ekstrateritorial ini. Misalnya, tidak ada api, misalnya ledakannya kuat, dan mekar di banyak tempat pada saat yang bersamaan. Itu akar penyebab spesifiknya adalah detektornya tidak sempurna, dan fungsi deteksi tidak dapat diaktifkan sepenuhnya. Jadi saya tidak tahu untuk saat ini, kata si idiot. Ledakan diam-diam. Apa itu? Tanya Stephen. Ini adalah proses ledakan energi dari semacam energi gelap. Jarang. Ini adalah keterampilan yang hanya bisa dikuasai protos tingkat Roh Kudus, kata si idiot. Level Roh Kudus. Level apa itu? Stephen bertanya dengan heran. Setara dengan tingkat Titan tertinggi dari para Titan, setiap pembangkit tenaga protos di tingkat Roh Kudus adalah eksistensi tak terkalahkan yang mendominasi medan bintang.
Bahkan di dalam grup, sangat jarang, dan mereka umumnya adalah penguasa grup. Kata si bodoh. Lalu apa maksudmu? Mungkinkah Protos tingkat Roh Kudus bergerak di medan perang asing? Stephen bertanya dengan ekspresi aneh. Kemungkinannya sangat rendah. Menurut analisis saya lebih cenderung percaya bahwa ini adalah kecelakaan. Jika benar-benar orang kuat Protos tingkat Roh Kudus yang bergerak, tidak mungkin bagi Anda untuk tetap hidup di sini. Dunia. Dia pasti bisa merasakannya. Untuk keberadaanmu, bahkan jika dia berada di bulan, kata si idiot. Di bulan. Mendengar kata-kata si idiot, Stephen tiba-tiba mendapat inspirasi. Cepat, putar foto prasasti Wang Xiaur dan pola di sebelahnya yang terekam di bulan, kata Stephen. Ya, kata si idiot. Setelah beberapa saat, foto-foto tentang kunjungan Wang Xiaur yang diambil Stephen di bulan muncul di depan Stephen. Setelah itu, Stephen meminta si idiot untuk melepaskan pola cakram di bagian bawah medan perang ekstrateritorial yang terdeteksi sebelumnya. Saat kedua foto itu muncul di depan Stephen, rambut Stephen berdiri tegak. Bab 2465. Dua foto berdampingan. Pada foto Wang Xiaur terlihat prasasti bertuliskan Wang Xiaur berkunjung ke sini. Di sebelah prasasti tersebut terdapat pola heksagonal, dan pada pola heksagonal samar-samar terlihat beberapa garis yang sudah tidak jelas lagi. Dan pola tersebut persis sama dengan foto kedua, yaitu pola piringan di bagian bawah medan perang ekstrateritorial yang terdeteksi oleh si idiot. Mungkinkah Wang Xiaur, yang tidak tahu usia dan ketika dia pergi ke sisi jauh bulan untuk berkunjung ke sini, mungkin ada hubungannya dengan lahirnya medan perang ekstrateritorial? Mungkinkah orang bernama Wang Xiaur adalah Protos tingkat Roh Kudus yang datang ke bumi bertahun-tahun yang lalu? Banyak tebakan muncul di benak Stephen yang membuatnya sesak napas. Si idiot berhenti berbicara saat ini, karena dengan cadangan datanya yang langka, dia tidak lagi dapat menganalisis situasi di depannya. Apa-apaan ini? Tentang apa semua ini? Stephen tidak bisa menahan kutukan. Dia merasa segalanya menjadi sangat rumit, tetapi dia tidak tahu sama sekali. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Mungkin tidak serumit yang kamu pikirkan. Semua ini mungkin hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh beberapa orang dalam jangka waktu tertentu, dan tidak ada hubungannya dengan saat ini, kata si idiot. Apa maksudmu? Stephen bertanya. Ini seperti batu bata yang kamu jatuhkan dengan santai, dan setelah bertahun-tahun, seorang pejalan kaki tertangkap olehnya, dan dia jatuh karenanya, lalu dia menatap batu bata itu dan bertanya-tanya, siapa yang melempar batu bata seperti itu ke sini, apa yang dia pikirkan? Kata si bodoh. Jadi menurutmu itu semua kebetulan, bukan? Stephen bertanya. Ya, kata si idiot. Oh. Stephen mengangguk dengan sadar, dan kemudian berkata, kamu idiot, kamu tampaknya lebih manusiawi dari sebelumnya, dan kamu bahkan melepaskanku. Petik 2. Aku adalah kerangka dewa. Semakin banyak kerangka dewa diisi, semakin sempurna fungsiku. Kerangka dewa yang terisi penuh bahkan dapat eksis secara independen dari tubuh. Kata si idiot. Lalu di tingkat sengke, bisakah kamu masih meninggalkan tubuhmu untuk memukul orang? Stephen bertanya. Ya, ketika kerangka suci dipromosikan menjadi kerangka suci dapat bertarung sendirian. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang para titan. Satu tim yang terdiri dari 10 orang dapat langsung menjadi 20 orang, yang setara dengan klon. Kata si bodoh. Brengsek, kamu masih tahu cara bermain, ayo pergi, kembali, kata Stephen. Oke, kata si idiot. Setelah itu, Solnu kembali ke negara Jin Kako. Setelah itu, Stephen memanggil anak buahnya. Setelah penyelidikan saya, medan perang ekstrateritorial benar-benar hancur. Tidak akan ada medan perang ekstrateritorial di dunia di masa depan, dan Anda tidak perlu berpikir untuk kembali ke medan perang ekstrateritorial suatu hari nanti. Kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, banyak orang menghela nafas kecewa. Bagi mereka,
medan perang ekstrateritorial bukan lagi sekadar pijakan sederhana, melainkan rumah dan surga mereka. Saya telah mengatur agar orang-orang mencari di sekitar medan perang luar untuk melihat apakah kami dapat menemukan orang yang selamat. Jika saya menemukan mereka, saya juga akan mengirim mereka ke sini. Bagi Anda, ini sudah menjadi rumah Anda. Di masa depan, Anda akan melakukannya. Saya akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, kata Stephen. Semua orang saling memandang dengan cemas. Dimanapun Anda menyuruh kami tinggal, kami akan tinggal di sana, kata Chen Bahuang. Besok aku akan pergi ke Monica dan berbicara dengannya tentang cara menenangkanmu. Awalnya, aku tidak ingin kamu berpartisipasi dalam beberapa hal, tetapi karena kamu ingin tinggal di sini di masa depan, kamu harus menciptakan tempat yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Kondisi hidup, Anda mungkin diharuskan melakukan sesuatu untuk negara ini pada saat itu. Anda tidak harus memperlakukan negara ini sebagai negara orang lain, perlakukan saja sebagai negara Anda. Karena saya akan membiarkan Monica menetap untuk semua Anda, sekarang Anda semua adalah rumah tangga kulit hitam di dunia luar. Jika Anda dapat menetap di sini, itu juga akan membantu Anda melakukan perjalanan ke bagian lain dunia di masa depan, kata Stephen. Semuanya diatur oleh tiran, kata seseorang. Semuanya diatur oleh tiran, yang lainnya mengikuti. Stephen mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu istirahat dulu, dan tunggu kabar saya besok." Ya, setelah itu, semua orang bubar. Bab 2466. Setelah semua orang pergi, Xiao Ai diam-diam menjulurkan kepalanya dari balik pintu. "Bos," teriak Xiao Ai. "Mengapa kamu belum kembali?" Stephen bertanya dengan heran. "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu," kata Xiao Ai. "Masuk dan tanyakan." Stephen melambai. "Tidak perlu, di depan pintu saja, aku hanya ingin bertanya, setelah kita menetap di sini, bolehkah aku berkesempatan mengunjungi kotamu?" Tanya Xiao Ai. "Tentu saja, selama kamu mau, kamu bisa datang ke tempatku sebagai tamu kapan saja, dan aku akan mengajakmu bermain," kata Stephen sambil tersenyum. "Oh ya, itu bagus. Kalau begitu aku bisa yakin, bos, aku pergi dulu." "Sampai jumpa," kata Xiao Ai, melambai ke Stephen, lalu berbalik dan lari. Keesokan harinya, Stephen menemukan Monica dan secara singkat memberitahu Monica apa yang dia pikirkan. "Saya sangat menyambut mitra Anda untuk tinggal di negara kita. Sungguh, saya akan memberi mereka standar kesopanan tertinggi. Mereka semua adalah pahlawan negara kita." Monica dengan sangat sederhana menyetujui Stephen untuk membiarkan orang-orang di bawahnya tinggal. Selanjutnya pikiran. "Terima kasih, Monica, terima kasih banyak," kata Stephen dengan rasa terima kasih. "Tolong jangan gunakan kata terima kasih padaku. Aku bisa melakukan apa saja untukmu karena kebaikanmu," kata Monica lembut. "Awalnya, saya berencana untuk meminta mereka untuk membantu Anda menangani beberapa hal yang nyaman bagi Anda untuk maju, tetapi setelah memikirkannya, saya masih melupakannya. Lagi pula, ini adalah negara Anda, begitu banyak hal yang harus dilakukan oleh orang-orang Anda, tetapi saya dapat meyakinkan Anda, begitu Anda menghadapi force majeure, orang-orang saya ini akan membantu Anda," kata Stephen. "Kamu benar. Saya sangat berterima kasih atas otonomi yang Anda tinggalkan untuk negara kami, dan terima kasih atas perhatian Anda kepada saya. Dengan jaminan Anda, saya merasa lebih nyaman. Saya yakin suatu saat negara kita akan bertemu, datanglah ke cahaya," kata Monique. "Itu akan." Stephen mengangguk dengan serius. Untuk Monica ini, Stephen cukup optimis. Dia tidak melihat bahwa Monica masih mampu dalam politik sebelumnya, tetapi apa yang dia lakukan dalam 2 hari terakhir benar-benar mengejutkannya, terutama yang ada di daerah kumuh hari itu. Pidato, pilihan lokasi ini membuatnya tidak bisa menahan pujian. Lagi pula, tidak ada yang mau tinggal di daerah kumuh, dan Monica berpidato di daerah kumuh,
menyerukan kepada semua orang untuk menghentikan perang saudara dan melakukan negosiasi damai. Ini sebagian besar mencerminkan kesediaannya untuk bekerja untuk orang miskin. Ini pasti akan membantunya mendapatkan lebih banyak dukungan dari orang-orang kelas bawah yang tertindas, dan orang-orang ini merupakan mayoritas di seluruh negara Go Emas. Setelah menenangkan bawahannya, Stephen akhirnya memulai perjalanan pulang. Sudah hampir setengah bulan sejak dia keluar kali ini, dan dia sudah lama menghilang dari pandangan publik. Jika dia tidak muncul lagi, kemungkinan besar akan menimbulkan beberapa spekulasi yang tidak perlu. Mengambil Solnu, Stephen kembali ke kerajaan naga dalam waktu yang sangat singkat. Setelah beberapa hari beroperasi, Solnu kehabisan energi. Setelah Stephen menghentikannya dan mengisi ulang, dia pergi ke markas klan naga sesegera mungkin, dan kemudian mengadakan pertemuan darurat tentang tenggelamnya medan perang ekstrateritorial. Tenggelamnya medan perang ekstrateritorial tentunya tidak sesederhana tenggelamnya pulau kecil. Penyebaran hewan di pulau tersebut dan kaburnya penduduk asli di pulau tersebut pasti akan berdampak pada seluruh dunia. Pertemuan ini berlangsung sepanjang sore, dan akhirnya Stephen mengeluarkan beberapa perintah untuk menenggelamkan medan perang asing. Setelah perintah dikeluarkan, seluruh klan naga berlari dengan kapasitas penuh. Saat Stephen hendak mengemasi barang-barangnya dan pergi, bawahannya mengirim dokumen penting lainnya. Dokumen mendesak dari kota Beiji, kata bawahan itu sambil meletakkan dokumen itu di atas meja. Kota Beiji. Stephen sedikit terkejut, lalu membuka file tersebut. Setelah beberapa kali melihat dokumen itu, wajah Stephen tiba-tiba menjadi gelap. Wanita gila ini, apakah pikirannya penuh dengan kotoran? Stephen dengan marah menamparkan dokumen di atas meja. Kemarahan terlihat jelas pada Stephen. Stephen berdiri, berjalan mondar-mandir di kantor beberapa kali, lalu menelepon Liu Ruyan, hanya untuk mengingatkan pihak lain bahwa telepon tidak dapat lagi dihubungkan. Stephen ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat telepon di atas meja dan menelepon. "Datanglah ke kantorku," kata Stephen terus terang. "Baik, Direktur." Petik 2. Setelah beberapa saat, Qin Shou masuk ke kantor Stephen. "Direktur, saya tidak menyangka Anda akan mengambil inisiatif untuk memanggil saya setelah Anda kembali. Saya merasa sangat bersemangat dan bahagia di hati saya. Saya pikir." Diam. Petik 2. Stephen terlalu malas untuk mendengarkan kekentut pelangi Qin Shou, dan dengan tegas menyuruh Qin Shou untuk tutup mulut. "Baik Direktur, apa yang Anda ingin saya lakukan, Direktur?" tanya Qin Shou. "Lihat ini." Stephen melemparkan dokumen di tangannya ke Qin Shou. Qin Shou membuka file itu, meliriknya, dan berkata, "Aku pernah mendengarnya." Kerusuhan prajurit skala besar pecah di kota Beiji, dan pelakunya adalah wanita bernama Liu Ruyan ini. Wanita ini sangat kuat, bawahannya mengendalikan banyak prajurit. Beberapa dari mereka berada di surat perintah penangkapan klan naga kali ini, operasi anti kejahatan terhadap 3 provinsi timur. Terutama ditargetkan pada Liu Ruyan ini, tetapi menurut saya, wanita ini mungkin sedikit gila. Jika tidak, kami tidak akan berani merampok penjara kami, dan sekarang klan naga di 3 provinsi timur berkonsentrasi untuk menangkap Liu Ruyan. Saya yakin wanita ini akan dibawa ke pengadilan dalam waktu singkat. Kapan operasi khusus dimulai? Petik 2 tanda tanya petik 2. Stephen bertanya. Sekitar lebih dari setengah bulan yang lalu, rapat internal membahas beberapa kali pada waktu itu, dan dokumen diserahkan kepada Anda, yang ditandatangani dan disetujui oleh Anda, Direktur, kata Qin Shou. Pada saat itu berbicara tentang seni bela diri di 3 provinsi timur. Mengapa Liu Ruyan bereaksi begitu kuat ketika yang lain tidak menanggapi? Tanya Stephen. Sutradaranya seperti ini. Liu Ruyan telah merekrut sejumlah besar prajurit sebagai premannya, menduduki wilayah yang sangat luas di seluruh 3 provinsi timur, dan membangun negara bawah tanah yang dipimpin olehnya. Selama periode ini, dia melakukan segala macam kejahatan dan penuh dengan kejahatan, jadi kami terutama menargetkannya sekarang. Ada apa, Ketua? Apakah ada masalah?
kata Qin Shou. Ya, dan itu masalah besar, kata Stephen dengan ekspresi muram. Mendengar kata-kata Stephen, Qin Shou mengedipkan matanya dengan cepat beberapa kali, lalu berkata, saya benar-benar berpikir masalahnya serius. Petik 2. Bab 2467. Kamu juga berpikir masalahnya besar. Dava macam apa? Stephen bertanya dengan tenang. Operasi khusus ini ditujukan untuk 3 provinsi Timur Laut, tetapi 80% dari tindakan kami ditujukan untuk Liu Ruyan, mengabaikan beberapa penjahat lainnya. Seharusnya tidak demikian. Di depan klan naga, penjahat manapun harus ditangani dengan serius. Kata Qin Shou dengan serius. Yah, benar, teruslah bicara. Stephen mengangguk. Saya telah menyelidiki Liu Ruyan. Meskipun dia memiliki ambisi besar dan menciptakan dunia yang gelap, dia tidak banyak merugikan orang, dan bahkan memiliki beberapa efek yang relatif positif. Misalnya, di masa-masa awal, Liu Ruyan pernah bekerja sama dengan kami dalam melarang jus buah. Dia dengan ketat mengontrol saluran penyelundupan dan dengan tegas melarang siapapun menyelundupkan jus buah ke 3 provinsi Timur Laut, yang memainkan peran sangat penting dalam tindakan keras kami terhadap jus buah pada waktu itu. Kata Qin Shou. Saya pernah mendengar tentang ini, dan memang memiliki efek yang sangat positif. Stephen secara khusus meninggikan suaranya pada 3 kata, sangat besar. Qin Shou mengangguk dan berkata, sebenarnya, ini bukan hanya efek yang sangat positif, bahkan bisa dikatakan sebagai kontribusi yang sangat besar. Petik 2. Ya. Stephen mengangguk, setuju dengan pernyataan Qin Shou. Kedua, Liu Ruyan dengan tegas melarang bawahannya untuk berurusan dengan semua jenis penggemar beracun. Dengan dukungannya, kasus terkait narkoba di 3 provinsi timur telah menunjukkan tren penurunan selama hampir setahun, yang sangat rendah secara nasional. Ya, kata Qin Shou. Bubuk racun adalah kanker yang sama terkenalnya dengan jus buah di dunia saat ini. Liu Ruyan adalah orang yang sembrono, dan mampu melarang operasi bubuk racun tidak diragukan lagi menyoroti garis bawahnya dan tanggung jawab sosial tertentu. Lin, kata Stephen. Ya, ini sebenarnya adalah penghargaan. Kata Qin Shou. Yah, bisa dibilang begitu. Stephen mengangguk. Selain itu, Liu Ruyan juga tertarik pada amal dan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan bahwa dia juga seorang dermawan terkenal di daerah setempat, dan telah menyumbangkan lebih dari 1 miliar yuan. Kata Qin Shou. Bagus. Petik 2. Selain menyumbangkan uang, Liu Ruyan juga memimpin bawahannya untuk berperang melawan pasukan kelompok yang mencoba melintasi perbatasan di negara beruang putih, dan mengalahkan mereka kembali ke Siberia. Ini bisa dianggap menunjukkan prestise negara kita. Qin, kata Shou. Sekelompok gangster berkelahi, itu bukan cara yang baik untuk menegakkan prestise negara kita. Stephen menggelengkan kepalanya. Tapi setidaknya itu suatu kehormatan, kata Qin Shou. Kamu bisa mengatakan itu jika kamu mau, kata Stephen. Menggabungkan semua faktor ini, saya pikir tim aksi klan naga kali ini agak terlalu ketat pada Ruyan Liu, dan justru ketegasan seperti inilah yang telah memberi terlalu banyak tekanan pada Ruyan Liu dan menyebabkan dia memiliki perasaan tertentu terhadap kami. Kesalahpahaman semacam ini akhirnya menyebabkan perampokan, kata Qin Shou. Apapun alasannya, itu bukan alasan dia membiarkan orang merampok tahanan. Saya membaca dokumen bahwa perampokan kali ini menyebabkan sebanyak 20 orang di pihak kami terluka, dan 5 di antaranya luka parah. Semua tahanan penting juga dibawa pergi. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, tidak hanya klan naga kita akan kehilangan muka, tetapi juga akan mendorong kesombongan pihak lain, jadi masalah ini sama sekali tidak mungkin untuk ditoleransi. Stephen dikatakan. Tapi saya pikir itu mungkin untuk memperhitungkan kredit dan kontribusi pihak lain kepada masyarakat, dan membuat keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Adapun yang terluka, seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi kita untuk memberi lebih banyak perhatian dan perhatian, kata Qin Shou.
Karena kamu berkata begitu, aku akan menyerahkan kepadamu untuk bertanggung jawab penuh atas penangkapan Liu Ruyan, kata Stephen. Tin Qin sedikit menggigil, mengangguk dan berkata, jika saya bisa bekerja untuk Anda, Direktur, saya akan mengabdikan diri sampai mati. Saya akan memberi Anda otoritas yang relevan, dan semua naga di 3 provinsi timur akan ditugaskan oleh Anda. Ingat, jangan terlalu ribut besar, agar tidak mempengaruhi kehidupan normal masyarakat. Selain itu, kita juga harus memperhatikan cara bertindak, kata Stephen. Ya, saya pasti akan memenuhi kepercayaan Anda, Direktur. Qin Shou memberi hormat kepada Stephen dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen. Setelah Qin Shou pergi, Stephen mengambil ponselnya dan menelepon Liu Ruyan, tetapi hasilnya dia masih tidak bisa tersambung. Tampaknya Liu Ruyan sudah tahu bahwa klan naga akan menyerangnya, jadi dia kabur lebih awal. Stephen sangat kesal. Hubungan antara Liu Ruyan dan dia tidak jelas. Meskipun dia tidak akan membantunya terlalu banyak, jika dia berkomunikasi dengannya tentang hal-hal sebelumnya, dia tidak akan bisa merampoknya sampai akhir. Akibatnya, wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun pada dirinya sendiri dalam keadaan linglung, dan dengan berani memilih cara terburuk untuk menghadapinya. Perampokan tahanan telah terjadi, dan Liu Ruyan menamparkan wajah klan naga, jadi dia harus dihukum. Bab 2468. Stephen mengirim Qin Shou sekarang, yang merupakan solusi terbaik yang bisa dia pikirkan sejauh ini. Qin Shou tahu hatinya dengan baik, setidaknya dengan cara ini, seharusnya tidak ada masalah dengan keselamatan pribadi Liu Ruyan. Setelah itu, Stephen meminta bawahannya untuk mengambil kembali dokumen yang dia tanda tangani sebelumnya untuk tindakan khusus terhadap 3 provinsi Timur Laut. Setelah membacanya dengan seksama, dia memastikan bahwa dia memang pernah melihat dokumen ini sebelumnya, tetapi saat itu dia hanya menganggapnya sebagai operasi biasa untuk memberantas gangster dan kejahatan. Tidak ada yang menyangka bahwa bawahan akan berusaha keras dalam masalah ini, dan mereka menargetkan Liu Ruyan. Apa yang dikatakan Qin Shou ada benarnya. Liu Ruyan adalah ratu bawah tanah dari 3 provinsi timur, dan tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan terutama tentang dia. Stephen sendiri tidak dapat menemukan masalah. Memikirkan hal ini, Stephen menghela nafas. Pada levelnya, dengan lebih banyak orang di sekitarnya dan lebih banyak hal yang terlibat, banyak hal akan menjadi sangat rumit dan sulit. Ini tidak bisa dihindari, insiden Liu Ruyan akan terjadi hari ini, dan hal lain mungkin terjadi di masa depan. Stephen merasa sedikit sakit, jadi dia memilih untuk langsung pulang. Sebelum mobil tiba di rumah, Stephen menerima telepon dari Tian Xinyu. Saudaraku, apakah kamu bebas pada siang lusa? Tian Xinyu bertanya. Ada apa? Stephen bertanya. Restoran kami di ibu kota kekaisaran akan buka pada siang lusa. Saya pikir Anda bisa datang dan menjadi tamu pemotongan pita, kata Tian Xinyu. Begitu cepat, Stephen bertanya dengan heran. Ya, dengan bantuan Nona Zhao dan investor malaikat, kami dengan cepat memilih lokasi toko, dan dekorasi telah dilakukan selama lebih dari setengah bulan. Dekorasi selesai beberapa hari yang lalu, dan hari ini perlengkapannya dan hal-hal lain juga dilakukan. Nona Zhao meminta Tuan Feng Shui untuk memeriksa tanggal, dan mengatakan bahwa yang terbaik adalah buka pada siang hari lusa, jadi kami memutuskan untuk membuka pada siang hari lusa. Tian Xinyu dijelaskan. Tidak apa-apa, aku bebas. Kalau begitu aku akan memberi selamat padamu. Stephen tertawa. Oke kakak, terima kasih. Ngomong-ngomong, kakak ipar dipersilakan datang jika mereka bebas, kata Tian Xinyu. Baik, kata Stephen, dan menutup telepon, merasa agak lebih baik. Lagi pula, Tian Xinyu adalah orang yang lebih penting baginya. Sekarang toko rantai pertama dibuka, yang sangat patut dirayakan. Kembali ke rumah, Stephen melihat keluarga dan anak-anaknya yang sudah lama tidak dia temui, dan suasana hatinya membaik kembali. Namun,
Suasana hati Stephen yang baik menghilang setelah makan, karena dia melihat gosip tentang Ye San saat menjelajahi Weibo. Menurut berita, seorang paparazi menangkap Ye San memasuki kamar bintang pria lini pertama tertentu larut malam, dan tidak pergi sampai setelah jam 5 pagi. Stephen melihat video yang diambil oleh paparazi, dan videonya masih jelas. Seringkali, saya datang ke pintu kamar tertentu di hotel tertentu dan mengetuk pintunya. Setelah pintu terbuka, Ye San masuk. Setelah jam 5 pagi, Ye San keluar dari ruangan, dan orang-orang di ruangan itu mengirim Ye San ke pintu. Ketika dia tiba di pintu, dia difoto oleh paparazi, yang memastikan bahwa itu adalah Li Hui, bintang lini pertama yang populer. Stephen mengerutkan kening ketika dia melihat berita ini. Dia sangat posesif. Ketika seorang wanita memilih untuk bersamanya atau menjadi kenari, dia tidak akan membiarkan wanita ini bersamanya. Orang lain ambigu. Dia tahu bahwa Ye San tidak mungkin ada hubungannya dengan bintang pria itu, tetapi dia masih merasa sangat kesal, bahkan sedikit jijik. Namun, dia tidak menanyakan kebenarannya kepada Ye San, karena menurutnya, begitu berita itu menjadi populer, Ye San secara alami akan menghubunginya. Tapi Stephen segera ditampar wajahnya. Hingga keesokan harinya, Stephen tidak menerima panggilan penjelasan dari Ye San. Ini membuat Stephen sedikit aneh. Bahkan jika hal ini benar, mengapa Ye San tidak bisa memberitahu dirinya sendiri? Dia memberitahu Ye San bahwa dia tidak akan menghentikan Ye San untuk mencari cinta sejati, tetapi dia harus jujur. Jika kamu ingin menemukan cinta sejati, carilah. Premisnya adalah kalian berdua harus putus dengan bersih. Di sana tampaknya sedikit kontradiksi setengah bulan yang lalu. Mungkinkah karena konflik itu, Ye San mengira mereka putus? Stephen bingung, tetapi dia masih tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi Ye San, karena baginya, urusan wanita adalah masalah sepele, dan yang lebih dia pedulikan adalah situasi dunia saat ini. Tidak lama setelah tiba di klan naga hari itu, Stephen menerima telepon dari Solo. Di telepon, Soro membuat janji dengannya di suatu tempat di kota Sijing. Stephen langsung menyetujui undangan Solo dan terbang langsung ke kota Sijing. Di kota Sijing, Stephen bertemu Solo. Tubuh Solo dibalut perban seperti biasa, dia berdiri di depan Stephen dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya baru saja mengirim pesan ke manajemen Puncak Pohon Kehidupan, mengatakan bahwa Anda telah lulus verifikasi akhir, dan masuk dalam waktu singkat di masa depan, orang-orang dari Pohon Kehidupan dapat menghubungi Anda, dan kemudian Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi personel inti sebenarnya dari Pohon Kehidupan. Tetapi saya masih memiliki satu kata untuk memberitahu Anda, kerumitan di dalam Pohon Kehidupan jauh melebihi milikmu. Bayangkan, jika tidak perlu, jangan biarkan dirimu jatuh ke dalamnya." Petik 2. Saya mengerti. Terima kasih banyak, kata Stephen penuh terima kasih. Saya harap Anda dapat mencapai hal-hal yang tidak dapat saya capai, kata Solo. Jangan khawatir, suatu hari, aku pasti akan menghancurkan Pohon Kehidupan, kata Stephen. Kuharap begitu. Solo mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Bab 2469. Stephen meninggalkan kota Sijing dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Begitu dia kembali ke ibu kota kekaisaran, Stephen menerima telepon dari Ye San. Melihat nama Ye San di telepon, Stephen langsung memilih untuk menekannya. Baginya, karena ada beberapa hal yang retak, tidak perlu terus mempertahankannya. Tidak peduli apa yang dikatakan Ye San, itu tidak berarti banyak baginya. Sisi lain, Ye San meletakkan telepon perlahan. "Mina, dia menekan ponselku, sudah selesai, dia benar-benar marah, apa yang harus aku lakukan, Mina?" kata Ye San bersemangat. "Pria besar, kenapa dia begitu pelit, dia bahkan tidak menjawab teleponmu, dia pria yang sangat besar," kata Lin Meina dengan ekspresi jijik. "Dia mungkin berpikir bahwa aku mengkhianatinya,
Lagi pula dia pria yang sangat maco, kata Ye San. Tidak peduli seberapa jantan, saya harus mendengarkan penjelasan Anda. Media tidak bisa hanya mengatakan apa yang mereka katakan, kan? Kata Lin Meina. Ini semua salahmu, Mina. Jika kamu tidak mengatakan ingin mengajaknya jalan-jalan, aku akan meneleponnya di pagi hari, dan itu tidak akan ditunda sampai sekarang. Jika aku meneleponnya di pagi hari dan menjelaskannya dengan jelas kepadanya, dia tidak akan marah padaku. Ye San berkata dengan marah. Bukankah aku mencintaimu? Aku sudah tidak memperhatikanmu selama lebih dari setengah bulan. Terlihat bahwa orang-orang sama sekali tidak peduli padamu. Maka kamu harus membiarkan dirimu memiliki rasa keberadaan. Aku pikir itu hal yang baik bahwa dia marah sekarang. Menjadi marah berarti dia peduli, dan peduli berarti dia memilikimu di dalam hatinya. Apakah menurutmu itu masuk akal? Kata Lin Meina. Aku tidak bisa mendengarkanmu lagi. Jika aku mendengarkanmu lagi, selesai. Aku ingin meneleponnya, kata Ye San, mengambil ponselnya dan menelepon Stephen, tetapi Stephen masih menekan teleponnya. Ketika Ye San menelepon untuk ketiga kalinya, dia menemukan bahwa ponselnya telah dimasukkan daftar hitam oleh Stephen. Ye San membuka WeChat dan mencoba mengirim pesan ke Stephen untuk menjelaskan, tetapi menemukan bahwa WeChat miliknya juga telah dihapus oleh Stephen. Kali ini, Ye San benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka Stephen akan menghapus semua informasi kontaknya dengan begitu tegas. Apakah dia benar-benar tidak menginginkannya lagi? Ye San menangis, dia berkata dengan penuh semangat kepada Lin Meina, ini semua salahmu, jika kamu tidak menjadikanku iblis, hubunganku dengannya tidak akan seperti ini, itu semua salahmu, Lin Meina, kamu terbunuh. Pahit padaku, pria normal, jadi tidak mungkin dia melakukan hal-hal ini. Fakta telah membuktikan bahwa Stephen sama sekali tidak peduli denganmu. Kamu hanyalah alat baginya untuk melepaskan keinginannya. Bangun, Ye San, berhenti terobsesi dengan Stephen, kamu adalah bintang besar sekarang, pria seperti apa yang kamu inginkan selama kamu mengangguk, ada banyak orang kaya yang akan memberimu uang dan memujimu, apakah penting jika ada Stephen? Lin Meina berkata, dengan penuh semangat, bentak, Ye San langsung mengangkat tangannya dan menamparkan Lin Meina. Pergi, tinggalkan rumahku. Ye San berkata dengan gigi terkatup. Kamu berani memukulku. Kami telah berada di asrama selama bertahun-tahun, dan kami telah berteman baik selama bertahun-tahun, dan kamu memukulku setelah kamu menjadi terkenal. Ye San, kamu benar-benar membuatku sedih. Lin, kata Meina sambil memutar telepon di sebelahnya, bawa keluar dari rumah Ye San dengan marah. Ye San duduk di sofa dengan air mata berlinang. Pada saat ini, dia sangat membenci Lin Meina dan sangat menyesali perilakunya sebelumnya. Setelah sekian lama, Ye San mengangkat ponselnya dan menelepon manajernya. Saudari Yan, aku tahu aku salah. Ye San terisak. Sekarang saya tahu saya salah. Anda tidak memberitahu saya sebelum bergosip dengan orang lain. Saya tidak tahu sampai masalahnya terungkap. Apakah Anda masih melihat saya sebagai kakak Yan di mata Anda? Telepon berkata dengan marah. Aku juga terpesona oleh hantu untuk sementara waktu, dan aku dibodohi oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa ini akan menambah panasnya drama. Setelah masalah ini memfermentasi selama beberapa hari, aku akan menunjukkan palu sungguhan untuk membuktikannya kami tidak melakukan apa-apa di kamar saat itu. Ini juga akan menyelamatkan kami. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, saya hanya ingin menambahkan sedikit panas ke pertunjukan, jadi saya setuju. Ye San berkata sambil menangis. Bab 2470. Maka kamu harus memberitahuku dulu. Jika kamu benar-benar berencana menggunakan masalah ini untuk membuat sensasi, maka aku harus tetap melakukannya. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka melakukannya? Sangat sulit bagiku untuk melakukannya seperti ini sekarang. Ah Ye San,
jika bukan karena Presiden Lin, aku akan memutuskan kontrak denganmu pada siang hari, kata Sister Yan. Aku tahu aku salah, Sister Yan, aku salah. Ye San hanya bisa terus meminta maaf, dia benar-benar menyesalinya sampai mati, dan Lin Meina lah yang memicu skandal dengan bintang pria itu, dia bermaksud menggunakan masalah ini. Masalah meningkatkan rasa krisis Stephen, dan itu juga bisa membuat Stephen salah paham padanya. Setelah kebenaran terungkap, Stephen akan merasa bersalah padanya, dan justru karena inilah dia melewati agen dan langsung berhubungan dengan yang lain. Pesta. Karena dia tahu bahwa jika agen tahu bahwa dia ingin menggembar-gemborkan hal seperti itu pasti akan menghentikannya. Lagi pula, agen itu tahu tentang hubungannya dengan Stephen. Melihat ke belakang sekarang, Ye San menemukan bahwa dia telah melakukan banyak operasi bodoh, seperti marah pada Stephen dan mencari keberadaan, seperti berselingkuh dengan bintang laki-laki, atau tidak segera menjelaskan kepada Stephen hari ini. Semua ini tampak bodoh sekarang, tetapi ketika dia berada di dalamnya dan terus-menerus disihir oleh Lin Meina, dia tidak menyadari bahwa operasi ini sama sekali bodoh. Ususnya menghijau karena penyesalan, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Tampaknya terinfeksi oleh tangisannya, saudari tangguh Yan di telepon akhirnya melunak. Jangan menangis juga. Hei, hal-hal di industri hiburan terlalu rumit. Dapat dimengerti bagimu, seorang gadis kecil, melakukan sesuatu yang salah. Ada 2 poin kunci dalam masalah ini. Yang pertama adalah memperjelas hubungan antara kalian dan bintang pria itu sesegera mungkin. Hubungan antara kalian berdua adalah untuk menghasilkan bukti nyata untuk membuktikan bahwa kalian berdua tidak melakukan apa-apa di ruangan itu, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan pengampunan Tuan Lin. Lin selalu menjadi orangnya Anda ingin bertemu. Dikabarkan di lingkaran bahwa Anda adalah miliknya. Akibatnya, sekarang Anda menyebarkan gosip dengan bintang pria, Anda memukul wajah Bos Lin. Jika Bos Lin tidak memaafkan Anda, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk membantu Anda, kata Sister Yan. Tapi Tuan Lin telah memblokir nomor telepon saya dan WeChat. Saudari Yan, saya tidak dapat menemukannya, tolong bantu saya. Ye San menangis. Semuanya diblokir. Hei, kamu benar-benar. Maka kamu harus mengklarifikasi masalah ini terlebih dahulu. Sedangkan untuk Tuan Lin, aku akan menghubungi manajer umum Lin's Entertainment Company untuk mengetahui apakah dia dapat membantu mencari tahu. Jangan lakukan hal bodoh sekarang, mengerti? Kata Sister Yan. Aku kenal Sister Yan, terima kasih Sister Yan, kata Ye San dengan rasa terima kasih. Baiklah, mari kita lakukan ini dulu, kata Sister Yan, menutup telepon, lalu menelepon manajer umum perusahaan hiburan Lin, dan berbicara singkat tentang urusan Ye San. Manajer umum perusahaan hiburan Lin tidak memiliki status tinggi di grup Lin. Dia hanya dapat dianggap sebagai kader tingkat menengah dari grup Lin. Karena dia adalah kader tingkat menengah, tentu saja tidak ada cara untuk menghubungi Stephen secara langsung. Manajer umum ini adalah orang yang cerdas. Dia tidak pergi ke Wang Hai, pemimpin langsungnya, tetapi Zhao Meng, sekretaris Stephen. Ketika Zhao Meng menerima telepon dari manajer, dia mencoba mempelajari tentang upacara minum teh. Mendengar bahwa manajer umum Lin Entertainment Company menyebut Ye San, Zhao Meng tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, maksudmu? Berkata, bos sudah berencana untuk menyerahkan Ye San ini, tetapi perusahaan merasa bahwa Ye San itu menyedihkan, dan ada banyak kesalahpahaman. Apakah Anda ingin saya memberitahu bos? Tanda tanya. Sangat menyesal merepotkan Anda dengan hal seperti itu di malam hari. Manajer umum berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku kenal Ye San, dan aku sudah melihatnya beberapa kali. Dia terlihat cukup baik, tapi aku tidak menyangka dia begitu giat dan bahkan bergosip dengan orang-orang. Beri aku nomor telepon Ye San nanti, aku akan memberitahumu, dia berkata, kata Zhao Meng. Oke, kalau begitu terima kasih, Meng Ji. Omong-omong, Meng Ji,
Saya mendengar bahwa Anda menyukai Jay Chou. Saya memiliki beberapa album baru edisi terbatas yang ditandatangani oleh Jay Chou. Saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti, kata manajer umum. Apakah Jay Chou merilis album baru? Zhao Meng bertanya dengan heran. Ya, kamu belum tahu. Baru jam 3 sore ini, kata manajer umum. Saat itu, saya sibuk dengan urusan perusahaan. Ini sangat jarang. Nenek saya paling suka lagu-lagu Jay Chou. Dia menunggu Jay Chou merilis album baru, tetapi dia tidak menunggu sampai dia meninggal. Nenek saya mengatakan bahwa jika Jay Chou merilis album baru, saya harus pergi ke kuburan dan memberitahu dia ketika album dirilis. Tanpa diduga, dia akhirnya menunggu hari ini. Zhao Meng berkata dengan bersemangat. Aku akan mengirim seseorang ke sana sebentar lagi, kata manajer umum. Baiklah, mari kita lakukan ini dulu, kata Zhao Meng, dan menutup telepon. Tidak lama kemudian, manajer umum mengirimi Zhao Meng telepon dari Ye San, dan kemudian Zhao Meng menelepon Ye San. Halo, siapa itu? Suara Ye San di ujung telepon terdengar serak. Ini aku, Zhao Meng, kata Zhao Meng. Zhao Meng. Ye San tidak menyadari siapa Zhao Meng untuk sementara waktu. Ini sekretaris Bos Lin, kata Zhao Meng. Ah, ini Sister Meng. Halo Sister Meng, halo. Ye San berkata dengan semangat. Yah, halo. Ini seperti ini, saya baru saja menerima telepon yang mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Anda, kata Zhao Meng. Ya, Sister Meng, tolong bantu saya. Ye San berkata dengan bersemangat seolah-olah dia telah menemukan sedotan. Jangan khawatir, ceritakan semuanya dengan serius dan lengkap, semua orang adalah wanita, jika saya dapat membantu Anda, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, tetapi saya mungkin tidak dapat membantu, semuanya masih tergantung pada apa yang dipikirkan bos, kata Zhao Meng. Terima kasih, Sister Meng. Saya tidak mengharapkan Anda untuk membantu saya. Saya sangat tersentuh, Sister Meng, mulai sekarang Anda akan menjadi saudara perempuan saya yang sebenarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.